Waalaikumsalam. Mbak Nina ya? Iya. Ya, ayo masuk Mbak, silakan duduk. Iya Mbak, terima kasih. Mbak Nina apa kabarnya? Alhamdulillah saya baik Mbak. Ya ini lagi sibuk kuliah online ya? Iya lagi sibuk kuliah online aja. Iya. Ada kendala apa kalau kuliah online? Sebenarnya kendalanya cuma susah sinyal aja sih Mbak. Tapi masih bisa dihandle ya? Masih, tapi memang saya harus pergi ke rumah saudara atau teman dulu lah buat cari sinyal yang bagus. Bagus kalau Mbak Nina ada usahanya untuk bisa tetap kuliah online. Ngomong-ngomong kesini ada apa? Sebenarnya selain kendala susah sinyal, saya ada permasalahan sih Mbak. Saya tuh bingung mau cerita ke siapa, makanya saya datang sini buat nemuin Mbak. Oh ya, nggak apa-apa kalau mau cerita sama saya. Tapi sebenarnya ada permasalahan apa Mbak Nina? Gini Mbak, sebenarnya beberapa hari lalu saya ketahuan membolos dari kuliah online sama orang tua saya. Itu mereka tahu karena teman-teman saya itu nanyakin saya kenapa saya nggak masuk ke mata kuliah administrasi dasar. Iya, terus? Dan ketika saya pulang ke rumah, orang tua saya tuh marah Mbak, dan mereka menanyakan apa alasan saya kenapa saya membolos dari mata kuliah itu. Saya jawab alasan saya itu adalah karena dosen tersebut membuat saya tidak enak, tidak nyaman Mbak. Memangnya sudah berapa kali Mbak Nina tidak kuliah online? Sebenarnya ini bukan kali pertamanya saya membolos sih Mbak. Ini udah kedua kalinya. Dan sekarang saya takut banget Mbak. Baik, tapi sebelumnya saya kurang mengerti perasaan Mbak Nina. Sebenarnya rasa takut yang Mbak Nina saat ini rasakan itu yang seperti apa? Tolong dijelaskan kepada saya. Gini Mbak, saya takut kalau orang tua saya itu memberhentikan saya dari kuliah. Saya takut uang belanja saya dipotong, dan saya juga takut kalau saya dilarang bermain sama teman-teman saya Mbak. Iya, terus? Dan sekarang tuh saya merasa saya nggak memiliki arti Mbak. Saya malu, saya tertekan, dan saya pengen lari dari masalah ini. Oke, begitu ya. Mbak Nina, dari pengamatan saya lihat Mbak Nina ini memiliki rasa ketakutan yang luar biasa. Takut kehilangan perhatian dari orang tua, dan juga takut kehilangan kasih sayang dari orang tua. Apakah benar begitu Mbak? Benar Mbak. Oke, karena sekarang Mbak Nina telah berada dalam proses konseling bersama saya harapkan Mbak Nina nanti berkata jujur, mengungkapkan perasaan Mbak Nina, dan terbuka. Dan insya Allah saya juga akan menjaga kerahasiaan data yang Mbak Nina sampaikan. Dan mungkin hari ini kita akan membatasi konseling kita sekitar 30 menit. Apa Mbak Nina setuju? Saya setuju Mbak. Oke, yang pertama ya, mungkin saya akan bertanya tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi kelas online Mbak Nina? Sebenarnya kelas online saya itu biasa sih Mbak, sama dengan kelas online lainnya. Hanya saja ada salah satu dosen yang membuat saya tidak nyaman. Oke, gitu ya. Mungkin coba Mbak Nina bisa mengungkapkan perasaan yang sedang Mbak Nina rasakan kepada dosen tersebut. Saya bingung ya Mbak, gimana saya menyampaikan perasaan ketidaknyamanan saya. Oh gitu ya, masih bingung. Oke, coba Mbak Nina anggap saya ini dosen Mbak Nina, dan Mbak Nina ungkapkan perasaan Mbak seperti Mbak sedang melihat dosen tersebut. Pak, asal Bapak tahu, saya tuh tidak nyaman dengan cara mengajar Bapak yang monoton, kemudian membatasi mahasiswa untuk berpendapat, suka marah-marah, kemudian memberi tugas yang banyak. Itu alasan saya kenapa saya bolos dari kelas Bapak. Baik, saya sekarang mengerti ya perasaan Mbak Nina. Tapi fokus kita ini terhadap tindakan membolos Mbak ya. Apakah sebenarnya ini adalah bentuk pelarian dari masalah ini sehingga Mbak membolos begitu? Iya Mbak, ketika saya mengingat dosen tersebut, saya bisa langsung emosi Mbak, dan bisa dibilang bolos ini merupakan pelarian saya Mbak. Tapi sebelumnya Mbak Nina sadar tidak kalau membolos ini akan berakibat buruk terhadap Mbak ataupun orang lain, dan mungkin tuh orang tua Mbak? Saya sangat-sangat sadar Mbak, bahkan akibatnya sekarang saya rasakan sendiri. Orang tua saya marah besar, hubungan saya dengan dosen saya menjadi tidak baik Mbak. Nah itu Mbak sadar, tapi kenapa Mbak tetap melakukannya? Karena saya pikir ya Mbak, bahwa membolos itu merupakan jalan keluarnya Mbak. Oke, dari pengamatan saya mengidentifikasi bahwa Mbak Nina ini mengalami kebingungan ya dalam menghadapi kondisi belajar. Mungkin karena kelas yang seperti itu, dosen yang seperti itu, jadi Mbak memilih membolos ini sebagai pelarian Mbak. Ya benar Mbak, dan
saya memilih membolos ini karena saya sudah benar-benar tidak suka dengan kondisi belajar yang seperti itu. Dan sekarang saya menyesal, Mbak. Oke, Mbak Nina tidak perlu ya menyesal terlalu dalam, karena yang sudah berlalu biarlah berlalu dan menjadi pelajaran. Yang penting sekarang Mbak Nina mau memperbaiki kesalahan Mbak Nina, dan mungkin mulai sekarang harusnya Mbak Nina memikirkan tindakan apa yang akan Mbak Nina ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Iya, Mbak. Terima kasih atas nasihatnya. Tapi saya masih bingung, Mbak, bagaimana cara mengatasi sifat membolos saya ini. Oke ya, tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya Mbak, kalau faktor penyebab Mbak membolos itu ada faktor dari luar dan juga dari dalam. Mungkin kalau faktor yang dari luarnya itu dosen Mbak yang berlaku seperti itu, kalau dari dalam diri Mbak itu Mbak sendiri yang mengetahui, dan harusnya Mbak memunculkan rasa tanggung jawab dalam diri Mbak Nina supaya nanti bisa menghadapi sesuatu dengan lebih dewasa. Iya, Mbak. Oke, coba ya. Sekarang Mbak Nina ikuti kalimat saya. Coba Mbak ungkapkan, saya bertanggung jawab, dan kalimat akhirnya itu Mbak yang menambahkan bertanggung jawab atas apa. Silakan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, bagus Mbak Nina. Dan coba sekarang Mbak Nina anggap saya lagi dosen Mbak dan ungkapkan perasaan Mbak saat ini. Pak, saya minta maaf atas kesalahan saya dan tindakan saya yang membolos, dan saya menyadarinya. Tapi saya mohon Pak, untuk Bapak mengerti kami, jangan hanya kami yang harus mengerti Bapak. Dari teknik kursi kosong yang telah kita laksanakan tadi, saya dapat gambaran bahwa Mbak Nina ini mencoba melarikan diri dari permasalahan di kelas, seperti dosen yang tidak sesuai ya harapannya dengan harapan Mbak begitu, sehingga Mbak memilih untuk membolos. Benar, Mbak, dan saya bingung bagaimana cara saya mengatasi masalah ini. Oke, dari teknik kursi kosong yang tadi kita telah laksanakan, saya dan apa yang Mbak ungkapkan, saya bisa memilih dan memberi arahan ya kepada Mbak. Yang pertama, mungkin arahannya ini Mbak Nina, cobalah Mbak Nina untuk memilih lingkungan yang bisa menerima Mbak Nina. Jangan pilih lingkungan yang dapat memancing Mbak Nina untuk melakukan tindakan membolos itu lagi. Yang kedua, mungkin Mbak Nina coba untuk bisa mengkondisikan Mbak Nina di kondisi apapun itu, karena kan kita tidak tahu ya kondisi apa yang akan kita temui, dan makanya kita harus bisa lebih dewasa untuk menghadapi kondisi apapun itu. Yang ketiga, Mbak Nina coba mengintrospeksi diri. Bisa jadi dengan mengintrospeksi diri Mbak Nina tahu apa kelemahan dan kelebihan Mbak Nina, sehingga Mbak Nina bisa meningkatkan potensi diri Mbak Nina. Yang keempat, coba Mbak Nina meningkatkan kemampuan komunikasi Mbak Nina, sehingga Mbak Nina tidak salah dalam memilih cara berkomunikasi. Karena saya lihat Mbak Nina ini memilih jalan membolos karena salah dalam berpikir untuk mengkomunikasikan masalah Mbak seperti apa. Padahal menurut saya tidak masalah kalau Mbak Nina mengungkapkan perasaan Mbak Nina kepada dosen, seperti Pak, saya begini, tapi mungkin waktu dan bahasanya harus diperhalus begitu. Itu saja saran saya. Terima kasih Mbak atas arahannya. Insya Allah saya akan mengikuti arahan Mbak. Baik, saya mungkin akan memperjelas proses konseling kita dengan menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya Mbak Nina tahu ya, kita tahu kalau Mbak Nina melarikan diri dari permasalahan ini dengan cara membolos ya. Yang kedua, Mbak Nina sudah sadar bahwa salah, tindakan membolos itu salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang ketiga, Mbak Nina sudah sadar bahwa yang menyebabkan Mbak Nina membolos itu faktornya ada dua, dari orang lain, dari luar diri Mbak Nina, dan dari diri Mbak Nina sendiri, begitu ya. Iya Mbak, terima kasih. Oke, saya harap Mbak Nina kedepannya lebih berkembang dan bisa hidup normal begitu. Dan mungkin ini waktunya sudah 30 menit. Jika ada lagi yang ingin Mbak sampaikan kepada saya, mungkin lain waktu bisa datang kemari lagi. Ya, terima kasih Mbak udah membantu saya memecahkan masalah ini. Dan saya juga pamit dulu untuk pulang ke rumah Mbak. Iya Mbak, tapi sebenarnya bukan saya yang menyelesaikan masalah ini, tetapi Mbak sendiri. Saya hanya membantu mengarahkan ya pilihan-pilihan yang bisa Mbak ambil. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Iya Mbak, ayo monggo saya antar. Ya, terima
Makasih, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak. Iya.